Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya ingin menerangkan mengenai filsafat atau yang berkenaan dengan mata kuliah filsafat umum ini. Sebentar ya. Ya, kali ini kita ingin membahas bersama-sama mengenai filsafat modern, filsafat modern dan juga tokoh-tokohnya. Dalam perkembangan filsafat itu kan ada beberapa tahap atau beberapa tahun gitu ya, ibaratnya step tahun awal, tahun pertengahan, dan juga tahun modern. Dan juga nanti bahkan setelah modern berakhir ada masa yang namanya itu postmodern. Postmodern ini juga bisa disebut dengan masa setelah modern. Jadi post itu artinya setelah. Jadi seperti itu. Nah, pada masa filsafat modern ini itu ada beberapa aliran yang berkembang pada masa modern ini, seperti misalkan aliran idealisme, kemudian ada namanya lagi aliran materialisme, ada aliran dualisme. Ada beberapa aliran yang berkembang pada masa filsafat modern ini. Tentunya ini setelah mengalami perkembangan-perkembangan. Namanya filsafat itu selalu mengalami perkembangan-perkembangan dari masa ke masa, karena manusia itu semakin kesini kan semakin berkembang, dinamis pemikirannya, sehingga dia itu mampu membuka cakrawala pemikirannya sendiri itu ke arah yang lebih luas, yang lebih detail, dan yang lebih sistematis. Misalkan idealisme. Idealisme itu kan sebuah ajaran dalam filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ide-ide yang ada atau roh-roh yang ada. Roh itu dalam arti ide, pemikiran. Karena idealitas atau idealisme di sini itu berarti mengedepankan ide-ide pemikiran manusia yang ada. Ide sendiri itu kan sesuatu yang metafisik, yang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Nah, makanya orang yang biasanya memakai paham ini, idealisme ini, maka biasanya orangnya disebut dengan orang yang idealis gitu. Nah, idealisme ini berlawanan dengan realisme. Ada paham namanya lagi nanti setelah idealisme ini itu ada paham realisme. Itu nanti ada di dalam tema setelah ini gitu ya. Jadi aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Jadi gini, sebelum aliran ini lahir, itu sebenarnya realisme itu sudah ada, dan manusia itu selama berabad-abad itu dalam berpikir, konsep berpikirnya itu memakai realisme ya. Karena apa? Realisme sendiri kan berasal dari dua kata, antara real dan isme. Kalau real itu sendiri merupakan sebuah kenyataan yang ada, yang real atau faktual, fakta yang ada di dalam kehidupan ini. Sedangkan isme itu sebuah aliran atau sebuah pemahaman. Makanya realisme berarti sebuah aliran pemahaman yang dia mengedepankan realitas yang ada. Artinya apa? Ketika dia sudah mengedepankan realitas yang ada, maka segala macam pengalaman yang berhubungan dengan indrawinya, dengan perasaannya, dengan mata penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan indera penciumannya ya, perasaannya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan indera, itu semuanya disebut dengan realisme atau realitas. Sesuatu yang wujudnya itu mampu dirasakan, mampu terlihat. Artinya di sini fisik, bukan lagi metafisik. Kalau idealisme itu wujudnya metafisik, tidak terlihat. Makanya biasanya di dalam idealisme itu yang isinya moral, isinya aturan gitu kan, itu biasanya dia dipakai oleh orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa dia harus sempurna dalam melakukan sesuatu. Tetapi kalau orang yang
mengedepankan paham real atau realitas, realisme ini, maka dia akan berpikir memiliki pola pikir yang pragmatis. Makanya biasanya disebut lagi alirannya pragmatisme. Jadi lebih ke situ ya teman-teman. Nah, selain ada idealisme, ada juga materialisme. Material ini kan kita sudah tahu, berarti membahasnya tentang materi, segala materi yang ada di dunia ini, berarti alam, kaitannya dengan alam. Artinya di sini masih fisik ya, karena materialisme ini merupakan aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi. Materi apa? Nature atau alam. Alam dan dunia fisik itu satu, jadi alam di sini. Yang ketiga ada lagi aliran dualisme. Nah, aliran dualisme ini itu merupakan ajaran yang memandang bahwa alam ini terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah hakikat materi, yang kedua hakikat rohani. Nah, dualisme inilah yang kemudian mengintegrasikan, menyempurnakan, menjadi penyempurna bahwa di dunia ini itu ada materi yang wujudnya fisik gitu, ada non materi yang wujudnya metafisik atau rohani. Yang ini rohaniyah, yang ini jasadiyah, yang ini lahiriah, yang ini rohaniyah atau batiniyah. Jadi dua hal ini yang ada di dalam alam ini, itu yang disebut dengan paham dualisme. Ini juga ada yang menemukan contoh-contohnya. Nah, ketiga paham ini dari idealisme, kemudian materialisme dan dualisme ini itu ada di dalam filsafat modern. Itu seperti itu. Kedua macam hakikat itu antara yang fisik dengan rohaniyah atau rohani, non fisik, itu masing-masing bebas berdiri ya, sama azasi dan juga sama-sama abadi. Yang alam fisik di sini juga abadi menurutnya, yang rohani ini adalah abadi. Kalau kita di filsafat Islam ya, kita sebagai orang Islam Muslim itu kan mempercayainya kalau yang fisik ini tidak abadi karena nanti ada masa berakhirnya, sedangkan yang rohani ini sesuatu yang abadi. Kita meyakininya kan seperti itu. Nah, kalau dualisme ini sama-sama meyakini semuanya azazi atau semuanya akan abadi gitu. Nah, contoh dari dualisme ini biasanya ada dalam diri manusia itu sendiri ya. Kemudian selain ada tiga hal tadi, di dalam filsafat modern itu juga ada empirisme. Empirisme itu satu paham filsafat yang juga menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Makanya biasanya disebut dengan paham empirisme atau empiris, yang selalu menghubungkan semuanya dengan empiris, sesuatu yang empiris yang berpengalaman. Makanya kalau pengalaman manusia sebagai manusia yang semakin berpengalaman, maka dia semakin pinter kalau melalui paham empiris ini. Kemudian ada paham rasionalis. Paham rasionalis ini juga paham yang berdasarkan rasio atau ide-ide selain akal pokoknya ya. Jadi ide-ide yang masuk ke akal itu yang dinamakan rasionalitas. Jadi sumber kebenaran dari segala sesuatu itu adalah akal. Ini kalau yang dinamakan dengan rasionalisme. Nah, itu beberapa aliran yang ada di dalam filsafat modern, teman-teman. Demikian.